Shalom, selamat pagi semuanya. Boleh lambaikan tangan shalom. 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 Oke, terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu, kita percaya ini di bulan Desember yang sangat baik ya. D-nya apa itu dahsyat ya. Kalau orang dunia mengatakan bulan Desember D-nya apa, kita percaya D-nya adalah bulan yang penuh dahsyat. Katakan amin. Dahsyat penyertaan Tuhan atas hidup kita. Sebentar kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita angkat pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, biarlah iman kita semakin ditambahkan. Apapun yang terjadi, kita minta iman yang luar biasa itu yang semakin bertambah-tambah sehingga apapun yang terjadi ke depan tetap kuat dalam Tuhan. Haleluya. Tambahkanlah imanku ya Tuhan, mempercayai setiap kata firman-Mu, meskipun tampak mustahil bagi manusia, namun ku yakin kuasa-Mu ya Tuhan. Bersama-sama katakan, tambahkanlah imanku ya Tuhan, mempercayai setiap kata firman-Mu, meskipun tampak mustahil bagi manusia, namun ku yakin kuasa-Mu ya Tuhan. Kau Yesus, Kau sanggup menyediakan segala sesuatu yang ku perlukan. Tiada sesuatu pun yang mustahil. Kau mempelai pria, Kau sanggup Kau Yesus, Kau Yesus, Kau sanggup menyediakan segala sesuatu yang ku perlukan. Tiada sesuatu pun yang mustahil. Kau mempelai pria. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu anak-anak muda. Kita memohon kepada Tuhan. Yesus sanggup, haleluya. Kau Yesus, Kau sanggup menyediakan segala sesuatu yang ku perlukan. Tiada, saya serahkan pada hamba-Nya, yang mustahil. Kau mempelai pria, Kau sanggup Kau mempelai pria, Kau mempelai pria, Kau sanggup Kau mempelai pria, Kau mempelai pria, Kau sanggup menyediakan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah bagi hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengambil firman Tuhan dari Mazmur 62 mulai ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Saya minta kepada kita Bapak Ibu Saudaraku supaya bergantian untuk membacakan firman Tuhan ini. Mazmur 62 ayat 2 sampai 6, demikian firman Tuhan. Perasaan tentang dekat Allah. Ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seorang, hendak meremukkan dia, hai kaum sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi,
Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Ayat 6 kita sama-sama. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita percaya kita ada sebagai penyembahnya Tuhan. Kita satukan hati kita akan bernyanyi buat Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu yang mempesona itu yang menyertai setiap kami. Suka dan duka dalam tahun ini kami boleh lewati, tetapi sungguh lebih besar kebaikan Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hatiku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Bayangkan kebaikan Tuhan, katakan kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau sediakan, yang Kau sediakan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Dengan segenap hati katakan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur
sembah, angkat sembahku. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu yang menyertaiku, kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kau yang menyertaiku Tuhan, terima kasih. Mari angkat sembahmu padanya, bersyukurlah dalam segala hal. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang baik. Apapun yang terjadi, Engkau Allahku yang baik. Kau takkan pernah meninggalkan, Kau takkan pernah biarkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur ya Tuhan, kami ada hari ini oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah kami Tuhan, ya Bapa. Ya da 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 da, ya Bapa. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Haleluya. Ya da 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 da, ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah tambahkan iman kepada setiap kami untuk mengenal kasih-Mu ya Tuhan. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik bagi setiap kami ya Tuhan. Kau tidak pernah merancangkan yang jahat bagi setiap kami. Kasih-Mu yang mempesona kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Lebih lagi katakan, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur
pesona kami Tuhan. Sungguh terlalu baik Engkau Tuhan. Yang percaya akan kebaikan Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Katakan amin. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kita boleh berjabat tangan minimal 10 orang. Katakan engkau dahsyat dalam Tuhan. Engkau dahsyat dalam Tuhan. Engkau dahsyat minimal 10 orang Bapak Ibu. Haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Apapun yang terjadi Bapak Ibu ya, di dalam mengikut Tuhan bukan bicara tentang yang happy-happy saja. Dalam mengikut Tuhan, setiap proses bahkan lembah kekelaman tetap ada Tuhan. Katakan amin. Apapun yang terjadi, buktinya engkau dan saya dapat berdiri hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Katakan amin. Kita mengikut Tuhan bukan hanya wah enak sekali ikut Tuhan, tetapi dalam lembah kekelaman tetap Allah menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Bersama-sama katakan akan kupikul salibmu. Cukuplah kasih setiamu. Ku percaya kau kuatku, teguhkan iman. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala, yuk katakan. Ku mau tetap bersyukur. Amin, amin. Senantiasa bersyukur. Haleluya. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka Tuhan. Hatiku kan bersuka. Sebab hari yang mari bertepuk tangan, bersuka citalah dalam Tuhan. Sama-sama. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang teri. Tak hanya yang baik saja Tuhan, yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Kita pikul salib, kita katakan akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak. Yes, amin. Ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Yang percaya hari ini yang terbaik katakan haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan akan ku pikul salib. Cukuplah kasih setiamu Tuhan. Ku bertahan, kau kuatku, akan ku pikul salibku. Akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan iman. Akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku. Sama-sama, ku mau
senantiasa bersyukur segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Selamat hari Natal semuanya. Selamat Natal. Selamat Natal. Boleh tos sekali lagi, katakan selamat Natal Bu, selamat Natal Pak. Ya, samping kanan kiri muka belakang. Kita harus bersuka cita karena Tuhan. Sebab gita surga telah digemahkan bagi negeri ini atas bangsa-bangsa. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Gita surga bergema. Haleluya. Kita sambut kelahiran Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sama-sama tepuk tangan ya. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, haleluya. Yang di surga disembah, Kristus haleluya, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir kita surga, kita surga bergema, lahir kita surga, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita.
Dia telah lahir bagi kita semua. Dipersilakan duduk Bapak Ibu anak-anak muda yang saya kasihi. Kita percaya Yesus kita lebih setia daripada kita. Sebab apapun yang terjadi Yesus tetap ada dalam hati kita. Haleluya. Kita satukan hati kita. Kita akan bernyanyi buat Tuhan. Bersama-sama kami akan menyembah Tuhan. Kami tidak dapat hidup kalau bukan Tuhan yang menolong kami. Dari mana datang pertolongan kami Tuhan? Sebab hanya Tuhanlah yang sanggup menolong dan menyelamatkan kami. Tiada Allah lain dalam hidup kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesuslah yang setia. Haleluya. Kau setia Tuhan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia. Ya Tuhan, memenuhi keperluan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi. Ya Yesus, ya tetap percaya Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, mari kita sembah Dia. Haleluya. Engkau Allah yang begitu baik bagi setiap kami. Kami patut untuk menyembah Tuhan. Tuhan. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Kami ditolong oleh Tuhan. Kami disertai oleh Tuhan. Dia tak akan pernah meninggalkan engkau dan saya. Sembahlah
Kami bersyukur Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri kalau bukan Tuhan yang menolong kami. Terbatas kekuatan kami, terbatas apa yang kami miliki. Tetapi hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kami, menghiburkan kami, yang menyertai kami. Mari jemaat Tuhan, sambil perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Bangkitlah berdiri di bangkumu masing-masing. Pejamkan matamu. Jikalau tahun ini doamu belum dijawab Tuhan, percayalah Dia Allah yang setia, yang akan memenuhi segala keperluan engkau dan saya. Mari jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu kepada Tuhan dengan rendah hati. Kedua tanganmu buat Tuhan, katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi. Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Kedua tanganmu terbuka lebar baginya, katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku. Tuhan berikan kekuatan bagi setiap kami. Makasih Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Tuhan Yesus, tetap percaya Tuhan setia. Percaya dengan iman, Dia Allah yang setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Lebih lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Kepada Bapak Gembala, haleluya, Dia yang memberi. Tuhan Yesus penolong, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, tetap percaya, tetap percaya. Salam. Ya, kita bersyukur kita ada ini minggu yang kedua terakhir. Nanti sekali lagi itu minggu yang terakhir di tahun 2025. Saudara, hampir sudah 1 tahun kita beribadah sepanjang tahun ini. Tapi hari ini, sebelum minggu terakhir, minggu depan, alamilah sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Baik, kita buka kitab kita. Kisah Para Rasul. Pasal 16 ayat 31. 1, 2, 2, ya.
Ya, puji Tuhan. Saya baca, dengar dengan baik saudara. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, tema firman hari ini, Yesus menyelamatkan keluarga. Apa tema firman hari ini? Yesus menyelamatkan keluarga. Keluarga itu adalah lebih dari satu orang. Itu keluarga. Manusia pertama diciptakan oleh Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Itulah Tuhan yang Esa, itulah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Diciptakan manusia. Yang diciptakan Adam. Dia lihat Adam belum keluarga. Kalau hanya Adam saja belum keluarga, maka dilihat tidak baik. Betapa luar biasa perhatian Tuhan, rencana Tuhan buat keluarga. Katakan amin. Saudara, dilihat tidak baik seorang diri. Tuhan yang melihat tidak baik, harus diciptakan keluarga. Kalau Adam belum keluarga, keluarga itu minimal 2 orang. Siapakah 2 orang itu? Suami istri. Maka Adam dan Hawa adalah satu keluarga, diciptakan. Dan kita tahu, yang diciptakan dari debu tanah hanya Adam. Ya. Hawa tidak diciptakan dari debu tanah. Diambil satu tulang rusuknya, dibentuk menjadi perempuan. Maka setelah Adam diciptakan, maka dibentuk Hawa, seorang istri. Haleluya. Jadi diciptakan dari debu tanah hanya Adam. Tapi dari salah satu tulang rusuk diambil, diciptakanlah Hawa, perempuan. Maka suami istri adalah satu lembaga ilahi. Keluarga disebut suami istri adalah keluarga, lembaga. Makanya suami istri satu daging. Anak bukan satu daging. Ya. Cucu bukan satu daging. Tapi yang satu daging adalah suami istri. Haleluya. Maka beberapa ibu yang hadir ini, suaminya atau istrinya sudah bercerai karena kematian. Sudah kembali kepada yang mencipta. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara, kalau salah satu suami atau istri meninggalkan, maka belahan jiwa sudah pergi. Semuanya kalau sudah ditinggalkan suami atau istri, itu duka. Beda duka kehilangan anak, kehilangan orang tua.
Dengan kehilangan suami istri beda. Karena sudah satu. Tapi belahan jiwanya, istrinya atau suaminya sudah berpisah. Kalau kita enggak beriman, kalau suami yang ditinggalkan istri tidak beriman, kalau istri yang ditinggalkan suami tidak beriman, maka ini adalah sasaran empuk bagi setan. Ada pernah seorang ibu kehilangan suami. Cukup baik suaminya selama hidup. Ini kesaksian daripada anaknya. Nggak pernah bertengkar. Seperti pinang dibelah dua. Saudara, kalau suami istri bertengkar biasalah. Ya, namanya kita masih manusia biasa. Tapi keluarga kesaksian putrinya, jarang kedengaran mereka berkelahi. Jarang mereka tidak cakapan. Pokoknya mesra selama dilihat anaknya. Mesra sekali waktu hidup ayah dan ibunya. Lalu meninggallah ayahnya. Tiap hari ke kuburan istrinya. Tiap hari. Karena istrinya memang beragama Kristen. Tapi belum memiliki iman. Tiap hari ke kuburan. Dia bertahan hanya 6 bulan. Anak-anaknya paling besar 6, ini anaknya yang cerita. Paling besar kelas 1, kelas 6 SD. Berjejer. Hampir tiap tahun melahirkan ibunya. Ya. Tidak lewat setengah tahun meninggal juga istrinya. Maka dia bilang sama saya waktu itu masih umur 2 tahun. Cerita kakak-kakak saya, bang saya katanya. Betapa baiknya ayah dan ibuku, mesra, rukun, damai. Tapi Tuhan luar biasa, neneknya, ibunda dari mamanya, membesarkan mereka sampai menikah semua cucu-cucunya. Adikku dia bilang masih 1 tahun yang paling kecil. Ditinggal oleh ibunda saya, ayah dan ibuku. Saudara, makanya kalau enggak beriman, beragama Kristen, tidak ada kekuatan kalau tidak beriman. Orang-orang diselamatkan Tuhan. Orang beragama Kristen belum tentu selamat. Dia hanya beragama Kristen, tapi belum selamat. Saya berharap kita yang hadir, pastikan kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Katakan amin. Saudara, ya, firman Tuhan tadi berkata temannya, Yesus menyelamatkan keluarga. Keluarga itu minimal suami istri. Minimal suami istri itu keluarga. Bersama dengan anak-anak. Yesus membawa keselamatan bagi dunia. Maka dia lihat kalau manusia tidak selamat, pasti binasa. Pasti binasa. Tertutup pintu surga bagi orang, bagi manusia yang belum menerima keselamatan dari Yesus. Yesus membawa pemulihan. Adakah rumah tangga yang hancur? Adakah rumah tangga yang rusak?
Yesus datang untuk memulihkan rumah tangga yang hancur dan rumah tangga yang rusak. Ya. Udah punya cucu pun masih berkelahi, tampar-tamparan. Di sini enggak ada lah. Haleluya. Ada. Dia bilang, karena malu nih saya. Udah punya cucu, malu aku menceraikan istriku ini. Katanya, udah punya cucu, terus berkelahi, tiap hari berkelahi. Itu beragama Kristen itu. Kita nggak perlu bicarakan agama lain. Nanti penistaan pula. Terus kalau penistaan, urusanlah. Jadi nggak ada waktu lagi untuk memberitakan Injil. Maka nggak perlu membicarakan agama lain. Amin. Diri kita beragama Kristen. Benarkah kita sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Selamat? Maka membawa keselamatan, membawa pemulihan. Bahkan membawa kasih ilahi. Kasih ilahi itu harus nyata di rumah tangga kita. Semuanya mengatakan bahwa saya mengasihi istriku, saya mengasihi suamiku, saya mengasihi anak-anakku, saya mengasihi orang tuaku, saya mengasihi tetanggaku. Semua manusia tahu membilang saya mengasihi. Tapi kasih yang bagaimana? Kasih ilahi, kasih tanpa syarat. Kalaupun saudara difitnah, tetap mengasihi. Amin. Kalaupun saudara dipermalukan, tetap mengasihi. Menangislah di kaki Tuhan. Supaya jiwa-jiwa yang tidak percaya kepada Yesus boleh diselamatkan. Mungkin itu orang tua kita, mungkin itu saudara kita, mungkin itu tangga kita, mungkin itu teman sekerja kita. Walaupun dia tetap melukai hati kita, membuat kita rugi, kita ditipu, kita dibohongi. Tapi ada kasih tanpa syarat. Itulah kasih Yesus ada di hatimu. Makanya saudara, di dalam rumah tangga biarlah hadir kasih ilahi. Jangan lihat kelemahan suamimu. Jangan lihat kelemahan istrimu. Jangan lihat kelemahan orang tuamu. Jangan lihat kelemahan anak-anakmu. Kalau mengalir kasih ilahi, maka kita nggak melihat kelemahan mereka. Itulah kasih tanpa syarat. Walaupun kita ditipu, dihina, direndahkan, dipermalukan, ada kasih ilahi mengalir dalam hati kita. Haleluya. Saudara, kalau yang berbuat baik sama kita lalu kita berbuat baik, orang tidak percaya kepada Yesus, orang yang tidak menerima Yesus bisa lakukan itu. Tapi orang yang menipu kita, kita bisa berbuat baik. Itu kasih ilahi sudah hadir di hatimu. Amin. Maka saudara di penghujung tahun 2025 ini, biarlah kasih ilahi mengalir, mengalir, mengalir. Saudara, pernahkah saudara hancur hati berdoa buat penduduk bangsa ini? Pernahkah saudara berdoa buat pemimpin bangsa ini dengan hancur hati? Kalau kita lihat kelemahannya, tidak mungkin hancur hati saudara. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi walaupun kita disakiti, dilukai, dipermalukan, tapi karena kasih ilahi mengalir dalam hati, saudara menangis. Ada orang menangis saudara. Ada pemilik rumah kejam.
Dia bilang, ini waktu sudah lewat. Jangan sampai ludahku ini kering. Angkat semua barangmu. Siapa yang gak jantungan yang mengontrak rumah? Nangis, bisa nangis sejadi-jadinya saudara. Berapa menitkah air ludah ini kering dari tangan? Begitu kejamnya pemilik rumah bagi yang menyewa. Maka kita harus tampil beda. Haleluya. Kasih ilahi harus nyata. Maka berbedalah anak Tuhan dengan hamba Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dia menangis sejadi-jadinya. Tuhan tolong saya. Berapa menitkah ludahnya kering dari tangannya? Gak lama kok. Kalau penyakit jantung yang ngontrak rumah ini tergeletak langsung. Tapi kita menangis bukan karena intimidasi oleh si jahat, oleh si iblis. Tapi kita menangis karena kasih ilahi mengalir di hati kita. Kita menangisi pemimpin. Kita menangisi jiwa-jiwa minimal penduduk Indonesia kita tangisi. Kenapa kita bisa menangisi mereka? Ada kasih ilahi. Dilimpahi kita dengan kasih ilahi dari sorga. Haleluya. Dilimpahi dengan kasih ilahi. Kalau saudara kita berbuat baik, lalu kita berbaik. Orang tidak percaya bisa lakukan itu. Tapi saudara kita berbuat jahat, tapi kita selalu berbuat baik. Itu kasih ilahi. Itu kasih dari surga, saudara-saudara. Makanya firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Itu artinya tergila-gila kepada Tuhan. Kalau udah segenap, itu hatinya tergila-gila kepada Tuhan. Orang gila, walaupun makan dari tong sampah, jarang sakit perut ya. Jarang penyakit stroke. Orang gila itu bisa bertahun-tahun, puluhan tahun dia hidup, padahal dari tong sampah dia makan. Tidur di emperan rumah orang. Tapi mereka hidup. Apalagi hatimu tergila-gila kepada Tuhan. Tuhan memelihara dengan luar biasa. Tuhan memelihara. Boleh aja hatiku tergila-gila kepada Tuhan. Omong kosong kau, kata Tuhan. Hanya mulut yang berkata tergila-gila hatiku kepada Tuhan. Tapi hanya di mulut. Bahasa Batak bilang, Nadila Parede. Apa yang tidak bilang penyanyi, semua bisa. Apalagi penyanyi enggak takut Tuhan, enggak ada Yesus. Bisa tertipu orang lewat pujiannya, lewat nyanyiannya. Tapi Tuhan melihat hati kita, saudara. Maka di saat kita datang ke rumah Tuhan, di saat mulai berdoa, pastikan engkau sedang mengasihi Tuhan. Di saat menyanyi, di saat menyembah, pastikan dirimu menyenangkan hati Tuhan. Inilah hatiku, Tuhan, tergila-gila kepada Tuhan. Yang tidak bisa nih tiap hari Minggu supaya tiap hari beribadah. Kalau hati kita nggak tergila-gila kepada Tuhan, maunya sekali sebulan hari Minggu supaya sekali sebulan beribadah kepada Tuhan. Itu kalau hatimu nggak tergila-gila kepada Tuhan. Daya tarik ibadah begitu kuat.
dikala hatimu tergila-gila kepada Tuhan. Amin saudara. Tuhanlah yang melihat hati kita. Apakah sudah tergila-gila hati kita? Kalau tergila-gila hati kita, itu tetap bergembira. Apapun situasi yang sedang kita hadapi, kita tetap bergembira. Maka orang gila nggak pernah stres. Ada orang gila stres gitu loh. Lalu, aduh stres sekali aku gila aku kata. Nggak ada. Nggak pernah mengeluh orang gila stres. Orang sehat fisik mengatakan aku stres. Saya belajar apapun yang saya hadapi, Tuhan yang tahu apa yang saya hadapi. Saya nggak perlu cerita. Tapi Tuhan yang tahu. Apapun itu saya hadapi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Kalau saya perhatikan diri saya, saya perhatikan diri saya, nggak bisa saya gembira. Maka saya nggak perhatikan diriku. Udahlah fokuslah kepada Tuhan. Amin. Karena diriku, tubuhku nggak sempurna. Tapi Yesus Tuhanku, Dia adalah Tuhan yang sempurna. Setiap aku berdoa, yang ku ingat adalah Yesus. Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku, Engkaulah Gembalaku yang baik. Di atas kayu salib, Yesus menanggung segala kutuk dosaku. Yesus menanggung segala dosaku. Penyakitku sudah Tuhan tanggung. Kebodohanku, kemiskinanku, semua Yesus tanggung. Engkau berkata sebelum menghembuskan napas terakhir, sudah selesai. Sudah aku tanggung semua beban beratmu. Kadang-kadang saya malu, saudara, melihat diriku. Mungkin yang berkata, pendeta ini pendeta kita sudah pendeta cengeng, suka nangis. Apalagi di hadapan pendeta, saudara, saya nangis. Bukan di hadapan jemaat, di hadapan pendeta waktu saya pada firman. Hancur hati saya menangis. Secara manusia saya malu. Kenapa saya pendeta cengeng? Nangis di hadapan pendeta. Bukan di hadapan jemaat, saudara. Saya menangis bukan memikirkan kontrak rumah. Saya menangis bukan memikirkan kebutuhanku. Saya menangis karena Yesus begitu besar kasihnya. Dia tanggung segala bebanku, segala penderitaanku. Itu membuat saya hancur hati. Saya menangis bukan karena kekurangan uang atau tidak ada uang. Enggak. Saya tidak pernah menangis karena kekurangan uang. Walaupun saya kekurangan uang, jarang air mata saya datang. Enggak pernah. Sejak saya ikut Yesus, sejak saya terima Yesus, hampir tidak pernah saya menangis karena kekurangan uang. Sampai praktekkan itu. Tapi saudara, sementara tidak saya pikir uang, Tuhan yang menyediakan uang. Katakan amin. Sampai hari ini enggak saya pikir uang. Natal kita saya lihat dari panitia 20 juta lebih yang dibutuhkannya Pak Kevin ya. 20 juta. Dalam kalau Tuhan izinkan enggak sampai 20 juta, mungkin hanya 20 juta. Udah, saya bilang sama panitia,
cukupkan apa yang ada. Kan kepada, ya mari jemaat berkorban, yang belum beri memberi. Kan enggak ada begitu lagi. Mengalir aja. Minggu yang lalu saya lihat dari bendahara. Sudah cukup. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Itu karena Tuhan yang hebat. Saya sudah siap. Kalaupun kurang, cukupkanlah saya bilang. Nyatanya seminggu yang lalu saya di WA sudah cukup. Ini mau harapan siapa lagi yang belum memberi? Mari beri, mari beri. Diwartakan dari sini. Dan tidak ada, kalau banyak orang, berapa deh keluarga ini tahu semua. Dunia pun seperti itu nih. Saya bilang kalau saudara mau tahu berapa pemberianmu, datang ke bendahara. Kalau saudara mau tahu berapa pemberian gembala, datang kepada bendahara. Kita nggak perlu tahu pemberian orang. Pemberian kita udah sampai lah itu. Amin. Percaya. Panitia ini jujur sudah. Ya dikasih mungkin korbanku 500. Tapi kok enggak diungkan. Enggak dibuat di situ. Persembahan keluarga ini 500.000. Ini namanya kurang iman. Percayalah hamba Tuhan ini dapat dipercaya oleh Tuhan. Amin. Mereka gunakan dengan baik. Berkat-berkat yang saudara beri. Saudara memberi kepada Tuhan. Saya sampai hari ini, kalau saya wajib tahu semua berapa pemberian. Saya masih gembala untuk saya doakan. Belum saya minta dari benar, mari laporannya. Kan dipertanggungjawabkan. Tapi enggak saya minta, belum saya minta. Ya. Ini saudara. Saudara memberi kepada Tuhan, saya juga memberi kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang memberkati kita. Amin saudara. Ini saudara kekasih. Saudara, firman tadi Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Saya katakan Yesus menyelamatkan keluarga. Yesus membawa keselamatan buat keluarga, buat pribadi, pemulihan buat pribadi, buat keluarga. Bahkan Yesus membawa kasih ilahi buat pribadi kita dan keluarga kita. Amin. Saudara. Saudara kekasih, tolong Pak baca Lukas 19 ayat 9. Lukas 19 ayat 9. Haleluya. 19 ayat 9. 9. Padanya keselamatan kepada rumah ini. Iya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Rumah ini berbicara keluarga. Rumah ini setiap keluarga pasti tinggal di rumah. Amin. Suami istri tinggal di rumah, bukan di kandang. Walaupun rumah sangat sederhana. RSS sangat sederhana. Tapi di rumah adalah suami, istri dan anak. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sakeus yang berkata seperti itu. Bahwa keluarga, perhatian Tuhan luar biasa buat keluarga.
Yesus luar biasa perhatiannya. Setan pun punya perhatian khusus buat keluarga, setan iblis. Lihatlah keluarga. Saya harap tidak ada keluarga hadir setan di rumah tangga. Jangan izinkan setan hadir di rumah tangga. Hanya izinkan satu pribadi hadir di rumah tangga. Itulah Yesus. Haleluya. Ini buat yang sudah menikah. Enggak ada berkah, stres pun aku pacaran dengan makhluk yang satu ini. Enggak ada stres pacaran melihat makhluk yang satu itu. Bahkan 5 tahun sudah pacaran, stres dia. Mulai pacaran sampai ini 5 tahun, stres saya dibikin makhluk yang satu ini. Kata si pria, kata si wanita. Kenapa stres? Pacaran pun setan sudah hadir, iblis sudah hadir. Kalau kita pacaran belum sedikit lah yang stres. Tapi betapa banyaknya suami istri yang stres setelah dipersatukan oleh Tuhan. Ya. Kalau ku tahu nih kau papi, begitu nih sifatmu, kelakuanmu. Karena dari awal sebelumnya kalau kau tahu seperti sifatmu, saya tidak mau jadi istrimu. Sebaliknya juga begitu. Tapi saudara, kalau sudah dipersatukan oleh Tuhan, walaupun aslinya baru kelihatan setelah dipersatukan, jangan menyesal. Jangan bilang, ada lu pacarku sebelum suamiku ini. Kurasa kalau aku sama dia, pasti saya tidak seperti ini. Saya makan jantung sendiri, maka penyakit jantung. Saya makan hati sendiri, maka ada penyakit leper. Makan hati sendiri, makan jantung sendiri. Ya, itulah rencana setan. Tapi saudara, kalau kita anak Tuhan, satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Amin. Kalau istri sudah selamat, jangan bilang, aku yang selamat. Aku pahlawan sama kau. Walaupun kau suami, aku pahlawan. Itu kesombongan. Gak perlu kita akui. Sama orang kita pahlawan. Biarlah Tuhan mengakui kita pahlawan di rumah tangga. Apakah suami atau istri, Tuhan yang tahu. Gak perlu bilang sama istri, saya pahlawan di rumah ini. Jangan banyak bicara. Biar kau sedikit bicara. Dulu kau waktu pacaran kita sedikit bicaramu. Sekarang jutaan bicaramu. Kalau hitungin udah jutaan, puluhan juta bicaramu. Puluhan juta kata. Saudara, kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, mari, biarlah aku berdampak di tengah-tengah rumah tangga. Amin. Biarlah aku berdampak di masyarakat, dimanapun, biarlah membawa dampak. Bahwa yang dilihat bukan aku lagi, tapi Yesus. Yang mereka lihat ada bersama kita. Amin saudara. Kok berbeda ya suamiku dengan saya? Suamiku kalau kami menikah, gak pala ganteng-ganteng lah suamiku. Tapi sekarang dia kulihat terganteng. Pria terganteng. Kenapa? Karena suaminya sudah selamat. Amin. Suami berkata, gak pala cantik kali ini istriku dulu lah. Kok sekarang ini udah punya anak empat, kok makin cantik? Karena dia sudah pahlawan di tengah-tengah rumah tangga. Amin saudara. Haleluya. Saudara. Makanya biarlah kita saya pray membawa dampak. Ya. Biarlah terang Kristus nyata lewat kehidupan kita.
karaktermu yang kau warisi dari nenek moyang oleh pengaruh lingkungan. Sudah hamba Tuhan, karakter itu tetap dibawa ke gereja. Ya. Karakter yang kita warisi dari nenek moyang, dari lingkungan yang bertentangan dengan firman. Lepaskan. Biarlah karakter Kristus nyata di dalam kita. Amin. Mau orang bilang, asal Yesus sama suamiku ini seperti Yesus. Baik kali dia, panjang sabar suamiku ini. Kalau dulu baru menikah marah-marah aja kerjaan. Tapi karena dia sudah Yesus, hari-hari beda-beda tipis dengan Kristus. Amin. Memang kita harus seperti Kristus. Katakan amin. Suami seperti Kristus, istri seperti Kristus, anak seperti Kristus, orang tua seperti Kristus. Maka kita enggak kelihatan, Yesus yang kelihatan lewat kehidupan kita. Saudara-saudara, luar biasa Tuhan. Zakheus berkata, serumah, itulah suami istri anak diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Kisah para Rasul. Kita pasal 16 tadi. Kita lihat Kisah Rasul 16. Ya. Ayat dimulai ayat 27. Silakan Pak. Kisah para Rasul 16:27. 16:27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Terus, Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Kepala penjara mau bunuh diri. Dia punya pekerjaan, tapi dia mau bunuh diri. Betapa banyak manusia hari-hari ini ingin bunuh diri. Masih bekerja, pengangguran bunuh diri. Dia bukan pengangguran. Dia kepala penjara, mau bunuh diri. Saudara, bukan hanya pengangguran yang mau bunuh diri, yang punya pekerjaan pun. Saya baca di koran, punya pangkat, uang ada, tapi dia membunuh diri sendiri. Ada pernah seorang anak muda, aparat, dia stres dalam pekerjaannya. Dia ketakutan melihat orang. Ini kan kerjanya setan, supaya manusia itu binasa. Lewat bunuh diri pasti binasa. Saudara, tapi anak Tuhan beda. Kalau ada masalah, takut bunuh diri, nanti gak masuk surga. Dia bilang begini, "Tuhan, masalahku berat, tantanganku berat. Ambillah napasku, biarlah aku mati hari ini Tuhan. Gak tahan aku." Agak rohani dia, saudara. Perkataannya rohani, tapi benar dia tidak beriman. Seberat apa permasalahan, jangan katakan, "Panggil aku Tuhan. Lebih baik aku di sorga daripada menderita di bumi." Jangan. Itu bukan orang beriman.
Seberat apapun pergumulanku, walaupun saya tidak tahan menghadapinya, Engkau Tuhan yang ilahi, Engkau Yesus yang ilahi. Sertai aku Tuhan, sertai aku Tuhan. Karena Yesus yang ilahi selalu menyertai walaupun kita nggak mampu menghadapinya. Bersama Tuhan, kalau Yesus menyertai aku, pasti saya kuat. Pasti saya mengucap syukur walaupun begitu saya nggak tahan. Tahukah saudara, Sadrak Abednego belum sesakit penderitaan Sadrak Mesak Abednego dilempar ke dalam api. Dan diancam, kalau kau tidak menemukan patung ini dipanaskan 7 kali lipat, dilempar kau ke dalam. Mereka tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Pastikan dalam menghadapi masalah, kita dekat dengan Tuhan. Bukan hanya dekat, kita bersama-sama dengan Yesus. Saudara, ya. Kalau kita bersama Tuhan, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang ilahi. Amin. Iya. Saya enggak mau berkata, kenapa hidupku begini? Kenapa saya begini? Kenapa masalahku begini? Kalau kita bertanya, iblis menjawab. Jangan bertanya-tanya. Bersyukur aja kepada Tuhan. Seringkali kita bertanya-tanya, mengapa hidupku ini? Langsung dia cerita, makanya mati kau, katanya. Ada jawaban langsung. Spontanitas dari setan. Itulah kerjanya, menunggu. Kapan dia bertanya? Supaya aku jawab, supaya mati dia. Saya tidak mau bertanya. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak mau bersungut-sungut. Setan langsung tangkap. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Ini saudara kekasih. Ya. Luar biasa. Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kepala penjara, walaupun punya pekerjaan, banyak uang, tapi dia enggak selamat. Pemimpin pun, kalau belum menerima Yesus, belum selamat. Oke, kita berdoa buat pemimpin. Saya menangis buat pemimpin. Selamatkanlah pemimpin kami. Kalau di dunia ini datang presiden, banggalah. Jangan ke presiden. Kepala desa di kampung kami udah terhormat. Kalau di kampung kami waktu kecil, ya ada pesta, ada jember itu. Untuk kepala desa dihormati. Saudara, apalah kita dihormati orang tapi binasa. Jangan cari penghormatan dari manusia, tapi carilah penghormatan dari Tuhan. Kalau saudara melayani Tuhan, itu satu penghormatan dari Tuhan kepada kita. Bagaimana bukan hanya di mimbar melayani Tuhan, ibu yang tua terus berdoa, tambahkan jiwa, selamatkan jiwa. Itu juga melayani Tuhan. Amin. Melayani itu menangis setiap hari. Selamatkan jiwa, selamatkan pemimpin, selamatkan jiwa-jiwa di sekeliling, selamatkan keluargaku. Itu juga melayani itu. Itu satu kehormatan. Kehormatan dari Tuhan. Jangan cari kehormatan dari manusia. Ini saudara. Ya. Maka kepala penjara belum selamat. Lewat peristiwa terjadi gempa, maka Paulus dan Silas keluar. Kalau terbuka penjara, larilah. Biasanya kalau terbuka penjara, semua narapidana kabur. Ketakutan kepala. Dicobalah saya, dibuanglah saya. Non-job.
Tapi Paulus dan Silas bukan narapidana. Tapi mereka alatnya Tuhan. Untuk menyelamatkan kepala penjara, istri, dan seisi rumahnya, anaknya, pembantunya diselamatkan oleh Tuhan. Pastikan suami istri anak-anak sudah diselamatkan Tuhan di penghujung tahun 2025 ini. Tepuk tanganlah bagi Tuhan. Pastikan sudah diselamatkan Tuhan. Haleluya. Jadi jangan bilang-bilang di rumah, aku suami, aku pahlawan. Enggak perlulah kita bilang-bilang. Biarlah istri mengakui, suami mengakui, tetangga mengakui, pemilih mengakui bahwa kita benar-benar sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Saudara kekasih. Jadi kepala penjara. Kenapa Paulus Silas masuk penjara? Karena memberitakan Injil. Banyak orang diselamatkan. Tapi satu keluarga ada perhatian Tuhan. Itu kepala penjara, istri, anak, dan pembantu-pembantunya. Amin. Pastikan suami istri, anak-anak, cucu, ya, pembantu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Maka baca sekali lagi Pak ayat 31 tadi. Ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Maka beda kita dengan dunia ini. Kita adalah orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Saya percaya hanya satu-satunya yang menciptakan langit bumi laut segala isinya adalah Tuhan yang esa. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan yang esa itulah Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah sendiri. Katakan amin. Jadi walaupun manusia di sekeliling kita tidak percaya kepada Yesus, Tuhan yang salah yang menciptakan mereka. Jadi saya kalau macam-macam dia, Tuhan, makhluk ini adalah ciptaanmu, kuserahkan padamu. Doaku Tuhan, selamatkan dia. Tapi di luar itu jadilah kehendakmu. Saya akan selamatkan, tulus dari hati saya. Tapi di luar permohonan saya, kehendakmu yang jadi. Jangan paksakan kehendakmu. Doa saya supaya dia diselamatkan Tuhan. Tapi saya kata kehendakmu yang jadi. Tiba-tiba saya sehat dia. Gak percaya sama Yesus. Saya dengar. Hanya penyakit sepele. Dison Maradian. Itu gak pernah saya rindukan itu saudara. Saya berdoa sungguh-sungguh selamatkan dia. Saya menangis selamatkan dia. Kehendak Tuhan lain dijemput dia. Hanya penyakit bukan parah-parah saudara. Tamat dia. Terkejut semua keluarganya. Makanya jangan takut. Kalaupun kita, ya enggak usah lah. Tetap bergembira karena Tuhan. Kalaupun dia merugikan kita, mengecewakan kita, menipu kita. Doanya aja. Supaya diselamatkan Tuhan. Tulus. Jangan hanya di mulut. Di dalam matikan dia. Janganlah. Haleluya. Tulus dari hati kita. Berkatnya pertama kepada kita. Yang berikutnya. Jadilah rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu diambil. Sejak dari situ. Keyakinanku makin penuh. Tidak bimbang. Semua manusia di kolong langit ini. Tuhan yang mencipta. Amin. Maka yang pertama, jangan ragu. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Orang percaya kepada Yesus pasti sudah selamat. Percaya kepada Yesus dan dia sudah ada di hati kita. Yang kedua saudara,
taatilah apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi penghujung tahun ini berdoa kepada Tuhan. Aku mau lebih taat di penghujung tahun ini. Apa yang Tuhan perintahkan, aku akan taati. Haleluya. Aku akan taati. Aku lebih taat kepada Tuhan. Di Kisah Para Rasul, manakah taat kepada manusia atau taat kepada Tuhan? Orang Batak banyak taat kepada manusia. Tuhan enggak pernah disembah. Saya lihat itu, ratusan ribu keluar, dibikin di piring. Ke Tuhan enggak ada ratusan ribu, saudara. Lebih taat kepada manusia. Manusia tidak bisa menolong kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dapat enak Kisah Para Rasul. Baca Pak. Kisah Para Itu ayat Rasul. terakhir. Kisah Para Rasul. Iya. Di ayat 29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Taat kepada Allah, lebih taat kepada Allah daripada manusia. Makanya jangan sembah manusia. Kita hanya sembah Yesus. Kau dilihat dari 1 Januari sampai tanggal 21 Desember. Ke manusia lebih banyak uang kita atau kepada Tuhan? Mana lebih banyak uang kita? Kepada Tuhan atau ke diri kita? Berdoa. Kita bilang, aku mengasihi Tuhan dengan segala jiwa. Tapi prakteknya, mengasihi diri sendiri dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa. Mengasihi Tuhan enggak ada segenap. Hanya mengasihi diri sendiri. Kalau mengasihi diri sendiri enggak berat untuk diri kita 200.000. Untuk diri kita ya. Untuk mengasihi Tuhan 25 pikir. Mengasihi Tuhan ini pikir. Lumayan ini 20.000. Apalagi mulai 100.000 pikir. Lumayan nih. Apalagi 1 juta. Bah, ini masa-masa sulit. Lumayan itu mengasihi diriku. Kalau ada uang kita, semua bisa kita cukupkan untuk diri kita. Tapi bagaimana? Apakah lebih penting dirimu daripada Tuhan? Kita berdoa, Tuhan kiranya celikkan mata rohani saudara. Amin untuk firman. Arahkan pandanganmu kepada pencipta, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang menciptakan langit bulan segala isinya. Dialah satu-satunya yang menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah sendiri. Haleluya. 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 Oh glory. Haleluya. 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 Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, kembali padamu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampuni
keluargaku dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan Bapa, kembalikan keluargaku, kembalikan keluargaku kepadamu. Bapa, ampunilah, ampunilah keluargaku dan pulihkan kembali negeri. Oh, Tuhan, pulihkan, Tuhan, Bapa, pulihkan Bapamu, kembalikan keluargaku, kembalikan keluargaku kepadamu. Pulihkan, ampunilah keluargaku dan pulihkan kembali negeri. Haleluya. Haleluya, kita berdoa. Itu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan, Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggi. Sekali lagi, begitu
besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Dengan iman nyanyikan, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan, rendahkan bagi orang. Berbahagialah, berbahagialah bagi. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagia, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya tidak meminta-minta, meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi. Musik memuji Tuhan, kita bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, anak cucu kami tidak meminta-minta. Ada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Pulihkan keluarga kami, pulihkan seisi rumah kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita akan punya dari awal kata begitu. Haleluya, begitu besar kasih Allah kepada kita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Oh, amin. Tuhan mengubah firman-Nya. Dia merendahkan dan meninggikan. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang yang berbahagia. Boleh lambaikan tangannya, katakan berbahagialah bagi orang yang percaya. Dengan iman nyanyikan, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Ya, 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 karena Allah menggenapi firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Arahkan hatimu, terimalah berkat ilahi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Kepala Agung, Kepala Gereja, mempelai pria surga yang kami nantikan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya ya Tuhan, dan kiranya